EEG. Tapi yang belum selesai justru malah K3 atasnya. EEG adalah suatu alat yang mempelajari tentang gambaran dari rekaman aktivitas listrik jantung, listrik di otak. Sebenarnya sebelum pengertian saya harus masuk ke dalam anatomi di otak itu, tapi karena waktu yang tidak mencukupi, karena keterbatasan waktu, makanya kita ke alatnya saja. Jadi di dalam otak itu ada kelistrikan yang harus diketahui. Karena apa? Karena tujuan daripada pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui bahwa otak kita itu normal atau tidak. Jadi ini adalah penegak daripada diagnostik. Sesungguhnya diagnostik sebelum dilakukan CT scan ataupun MRI itu dokter-dokter, khususnya dokter saraf ya, bukan dokter bedah saraf. Kalau ada kelainan, contohnya ada resi, ada atrofi, ada sirikohidromelia, terus ada tumor, ada jaringan-jaringan yang tidak normal, itu diagnostik awal daripada untuk mengetahui itu adalah dengan dilakukannya EEG, elektroencephalografi. Nah, tujuannya hanya untuk mengetahui kelainan-kelainan ada di mana. Nah, daripada EEG ini satuannya adalah milivolt. Jadi nanti di dalam otak itu mengeluarkan gelombang berapa hertz itu lain-lain, karena tiap otak itu macam-macam, bisa aktivitas itu apa, itu keluarnya adalah beda-beda. Nah, kalau seumpama pasien itu sudah dilakukan diagnostik secara anamnese tetapi tidak diketahui yang lebih jelas, maka dilakukan EEG kalau dokter saraf, ya, bukan dokter bedah saraf, tapi dokter saraf yang melakukan ini. Kenapa bukan dokter bedah saraf? Karena kewenangannya berbeda. Jadi dokter spesialis saraf dengan dokter spesialis bedah saraf. Nah, kita tidak perlu dilebarkan menjadi seperti kasus yang lagi booming ya, dokter Terawan. Karena crashnya dokter Terawan itu adalah dengan dokter bedah saraf. Karena memang dokter bedah saraf itu dari dulu memang banyak crash. Kalau contohnya spine itu terbagi menjadi dua. Makanya dulu waktu awal-awal saya belajar spine, tulang belakang itu, yang melakukan pertama adalah dokter bedah saraf, tapi dokter ortopedi dia melakukan juga spine. Akhirnya diambil jalan tengahnya bahwa spine untuk ortoped tidak merusak tulang, tapi hanya membebaskan saja. Kalau daripada bedah saraf, dia bisa merusak tulang. Di tulang itu diambil, yang cepet-cepet itu diambil. Itu dulu, tapi sekarang sudah hampir sama teori. Tapi intinya antara dokter saraf dengan dokter bedah saraf itu adalah harus komunikasinya enak. Jangan sampai enggak. Gara-gara EEG ini nanti juga bisa agak crash dikit. Jadi hasilnya kok nggak sesuai dengan yang diinginkan. Makanya dokter bedah saraf, penegakan daripada diagnostik lanjut adalah dengan cara CT scan dan MRI. Dan nanti kalau udah dirawat, jatuhnya rawat bersama, karena supaya pembagiannya rata. Kalau enggak itu nanti jadinya ribut lagi. Satu pasien dokternya banyak. Saya pernah bapak-bapak ngalamin kan, satu pasien dokternya banyak banget, karena di kita di kolegium di Indonesia itu masih ya daripada ribut bagi rata gitu. Sama kayak nanti jatuhnya ini yang peraturan baru kayak orang antem, nanti bisa crash dengan orang yang bukan antem.
mendiagnostik dan mengklarifikasi epilepsi. Ini adalah salah satunya. Terus EEG dilakukan tahun 2006, masih baru, masih belum begitu booming dulu. Ini masih baru. Epilepsi bisa disembuhkan, jadi nanti kalau bapak punya teman atau apa epilepsi itu bisa disembuhkan. Epilepsi itu adalah gelombang otaknya itu tidak sesuai yang dia lakukan. Contohnya begini, kan bayangkan orang lihat kali atau lihat ketinggian dia nanti langsung epilepsi gitu kan, bisa jatuh gitu. Fobia. Ya, Fobia. apa tuh Pak? Sawan ya? Hah? Sawan. Ya modelnya macam-macam apa? Fobia kita takut. Jadi gini modelnya, dia ada rasa takut atau cemas, tapi yang dikeluarkan gelombangnya itu otaknya itu beda. Itu jadinya epilepsi. Jadi umpama kita itu naik motor takut, yang dikeluarkan gelombang otak harusnya itu alfa atau beta atau tetra gitu kan, yang dikeluarkan dia beda. Itu harusnya yang dikeluarkan itu diinstruksikan dari intrakranialnya itu beta, tapi secara tertentu dia melawan, jatuhnya epilepsi. Jadi diinstruksikannya apa, dikerjakannya apa. Jadinya kan jadi crash tuh di gelombang otaknya, itu epilepsi. Maka diminumin obat selama 5 bulan, biasanya epilepsi ini sembuh. Nah, mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak atau ada infeksi atau perdarahan atau Parkinson ya, ini maksudnya adalah lebih spesifikasi bahwa tumor otak ada di mana. Jadi nanti dari gambaran Hertznya itu ketahuan bahwa ini otaknya ada, tumor otaknya ada di intrakranial, tumor otaknya ada di di permukaan otak. Ini nanti bisa ketahui. Jadi umpama ada perdarahan kan macam-macam, ada karena faktor stroke, ada karena faktor faktor jatuh, ya, ada karena faktor kebentur, gitu. Nah, ini sekarang mulai turun perdarahan di otak atau orang stroke itu sembuh. Itu di Indonesia sudah mulai paling baik ya, karena dengan adanya Broadway di angkatan darat itu bisa sembuh. Karena apa? Karena yang pembuluh darah yang harusnya memberi makan otak tersebut karena di Broadway sehingga dia timbul pembuluh darah baru. Atau ada penyumbatan, pembuluh darahnya masih bagus tapi ada penyumbatan, ya dia bisa jalan kembali. Broadway apa Pak? Ya, Apa Broadway? fungsi otak. Fungsi otak. Iya, Orang itu otaknya jadi. Enggak, jadi pembuluh darahnya nanti darah kita itu dikasih pengencer. Pengencer itu dosisnya berdasarkan ada berat badan, ada riwayat sakit atau apa gitu. Yang dilakukan dokter terawan itu nanti disuntikan ke tubuh kita, nanti dipakai angiografi, pakai seperti cat lab. Nanti ketahuan kan ini yang mampet mana. Nanti di Broadway kalau memang dia bisa dilatasi, dilakukan dilatasi. Nanti kan jadi salurannya normal lagi tuh. Gitu. Seperti itu. Sama itu dilakukan ke istri saya juga sama. Istri saya waktu itu seringohidromelia itu penyakit yang di dunia itu cuma kalau bisa 1.000 orang. Karena dulu belum ada Broadway, ya bisa lumpuh. Jadi kalau kecapean lumpuh. Tapi setelah ada Broadway, saya Broadway saja sekarang ya normal seperti orang biasa. Dulu didiagnostik salah satu profesor di Indonesia bahwa istri kamu umurnya maksimal 6 tahun. Nah, ya sudah nggak apa-apa sudah. Waktu itu masih punya anak kecil. Tapi akhirnya sekarang istrinya sudah 66 tahun, masih kerja sehat. Karena setiap kontrol dokternya bilang ini mukjizat, ini bukan mukjizat karena umur kan tahu bukan. Nah, dilakukan salah satunya mendiagnosa lesi desak ruang lain.
ke pasien-pasien yang atrofi. Jadi jaringannya ada yang atrofi, mungkin faktor umur ya, faktor karena tidak mendapatkan oksigen. Makanya banyak sekarang pasien-pasien yang terkena COVID itu salah satunya bisa menyerang daripada defisiensi di otak. Ya, kadang suka agak lupa, kadang suka agak dia memorinya hang mendadak. Nah ini adalah indikasi-indikasi daripada diagnostik menggunakan encephalogram. Tujuan daripada diagnostik ini adalah berhubungan dengan kelainan otak atau kejiwaan. Kejiwaan itu bukan orang gila ya. Jadi kita dalam kondisi tertekan pun juga bisa lakukan EEG, elektroencephalogram. Kalau kita stres, mungkin proyek banyak tapi nggak ada yang goal kan, ada yang stres juga. Nyindir. Itu bisa ke kejiwaan. Saya sering ke dokter psikolog. Jadi tujuannya supaya ada jalan keluar, bukan minta obat gila. Tapi jadi kalau waktu dulu saya sering ya, sekarang sudah kalau ada masalah begini cara penyelesaiannya begini. Ini sering-sering cek EEG. Ya, kita kan maintenance, coba dok cek dok. Kita bisa tahu sedini mungkin. Kelainan otak yang itu ada tumor, ada mungkin ada hidrosefalus dan sebagainya. Cara kerjanya adalah transformasi sinyal EEG, sinyal otak kita, terus nanti akan dideteksi oleh alat, yaitu alat EEG itu ada elektrodenya. Kalau elektrodenya zaman dulu, ini saya nggak cerita sekarang, zaman dulu itu elektrodenya masih berbentuk yang ada yang ditusuk dengan jarum karena lebih efektif mungkin, karena dulu belum ada yang model seperti topi itu. Dulu harus digundulin sampai gundul gitu. Makanya banyak pasien dulu tidak senang didiagnostik dengan ini karena rambutnya habis. Dan kalau sekarang kan tidak, ya, sudah ada yang berbentuk topi kan, topi nanti tinggal pasang. Ini nggak merusak kegantengannya, atau merusak tidak merusak estetik. Ya, estetiknya nggak hancur lah gitu kan. Nah ini adalah gelombang-gelombang yang ada di otak kita, yaitu ada gelombang alfa itu bukan tidak pernah masuk, yaitu 8 sampai 13 Hz, beta 14 sampai 30 Hz, theta 4,7 Hz, dan delta 0,5 sampai 3 Hz. Tetapi jangan salah, dari ini adalah teorinya. Nah, kemudian di saat didiagnostik ada super. Nah, ini hati-hati yang punya pegangan. Pegangan itu punya panca indera ke-6. Itu biasanya umpama theta nanti dia deteksinya adalah super theta. Jadi kayak punya panca indera ke-6. Jadi di dalam pendiagnostikan ini ada yang pasien itu pokoknya agak aneh. Dokter pasti biasanya suka nanya, kamu bisa lihat alat lain nggak? Bisa. Nanti astral. Ya nanti masuk ke super DO, dia ternyata ini juga orang indigo atau apa gitu. Itu berapa Hz itu Pak? Ya. Kalau yang super beta. Ya nanti super, nanti umpama yang mau didiagnostik apa, dia nanti dianya ukurnya tidak sesuai dengan ini. Nanti 0,5 sampai 3 Hz nanti bisa lebih turun atau naik sedikit gitu. Atau dia nanti posisinya kok rendah sekali tapi dia kok tidak ada gangguan apa-apa gitu. Jadi nanti bisa dia ternyata punya panca indera ke-6, atau dia bisa melihat alam lain, atau dia punya ilmu kebatinan ya. Ini pernah dilakukan ke merpati putih, yaitu kalau di saat dia menggunakan panca indera ke-6, ininya ngacak semua ini.
Jadi naik semua. iya, jadi ada yang naik, ada yang turun, ya mungkin sesuai dengan konsentrasinya masing-masing. Nah ini makanya kalau nanti ada yang seperti itu ya dokter bisa lebih tahu bahwa ini tidak ada kelainan, tapi dia memang mengerti hal itu. Jadi jangan kaget kalau punya anak atau mungkin diri kita tanpa sadar kita punya bisa melihat itu. Nah, di saat kita didiagnostik tersebut, dokter saraf itu akan memonitor di layar. Dulu EEG dan EMG itu alatnya terpisah sendiri-sendiri. Tapi era globalisasi, era teknologi yang canggih, nah ini EEG dan EMG digabung jadi satu alat. Jadi bapak-bapak udah lihat di rumah sakit ya, kalau di supaya udah lihat. Nah ini adalah gelombang-gelombang yang bisa direkam sama EEG. Tapi untuk diagnostik sakitnya apa, ini salah satunya nanti bisa dipelajari di anatomi ya. Contohnya seperti gamma wave itu 16 sampai 100 Hz. Nanti apabila di sini ada gambaran yang menunjukkan tidak normal, maka dokter sudah tahu bahwa ini ada kelainan di intrakranial, ada tumor di intrakranial, atau ada pembuluh darah yang tersumbat di intrakranial. Nah, seumpama ini ada beta, ini ada gangguan di sini, ripple gambarnya beda, habis ripple begini terus lurus, baru timbul lagi. Nah ini dokter pasti sudah melihat bahwa oh ini ada tumor di subduralnya. Nah, ini karena ada penekanan terhadap saraf otak bagian kanan. Nah, seumpama ada SMR-nya tidak normal, tadinya jalan ini lama-lama baru ripple. Oh ini otak kesadarannya terganggu karena apa? Kok bentur atau mungkin jatuh atau dia ada tumor. Nah ini salah satunya gambaran ini. Ini sebagai tolak ukur diagnostik dokter-dokter saraf. Ini ada alpha wave, ada theta, ada delta. Nah, nanti kalau yang tidak normal saya sampaikan tadi adalah ada super. Nah ini nanti dokter akan kasih not sendiri di dalam diagnostik itu. Nah ini adalah prinsip kerjanya. Di saat pemeriksaan pasien harus dalam kondisi rileks, tidak boleh main HP, main game tidak boleh, terus elektronika di dalam tubuh seperti jam tangan dan sebagainya harus dilepas ya. Emas boleh, tapi kalau orang Jawa nggak bisa lepas. Pasti bisa. Di situ ya. Terus dia harus kondisi rileks dan tidak memikirkan apa-apa. Dalam arti bukannya terus nggak mikir apa-apa, enggak. Tapi coba kamu tidur. Coba kamu mikirin apa? Nanti yang keluar gelombangnya tadi. Mama, coba kamu aktivitas tangan kamu, atau mungkin dia coba kamu cerita masa lalu kamu sekolah SD di mana? Nanti kan dia otak itu akan searching. Saya request ke alam dulu. Gitu, nanti yang keluarnya apa? Gitu. Oh ini karena mungkin dia nggak ada kelainan, tapi karena mungkin stres atau mungkin dia apa? Nanti. Berarti mikirin utang ketahuan, Pak? Ya. Mikirin utang ketahuan. Ketahuan, Pak. Nanti mikirin utang itu bebannya kan nggak lebih. Gitu. Jadi jangan kayak yang di koran-koran penghasilan 60 juta punya utang 2,2 miliar, rampok ya Pak. Gaji saya aja nggak ada sampai 10 juta. Dia udah 60 juta, tinggalnya gimana? Bikin rampok lagi. Gaji kecil nggak apa-apa, nanti kerjaannya mungkin. Nah gaji itu nggak jadi patokan Pak. Bang Sandi itu nggak punya gaji Pak. Ya betul. Waktu seminar saya. Tapi beliau apa bisa dia? Iya, beliau apa aja bisa. Bang punya gaji? Enggak punya saya. Saya juga nggak pengen kaya, Pak. Ini cukup, Pak. Iya, beberapa kali saya ikut seminar beliau begitu. Nggak ada.
ditangkap oleh elektrode. Elektrode di sini dalam arti elektrode mungkin yang sekarang sudah banyak ya titik-titiknya, nanti tinggal pakai kayak kancing baju zaman dulu aja, cetek kayak kancingnya KB, tinggal dipasangkan. Kalau zaman dulu tidak. Saya dulu pernah mengajar di Tabrak Avanza, naik motor tigil waktu kampus di sana. Jadi saya sampai 10 meter. Untungnya helmnya bagus ya, jaket bagus, celananya sobek, jadi dislokasi di kaki sini dari Kalimalang sampai ke rumah. Waktu itu saya tinggalnya masih di Cibinong. Itu cuma gigi juga terus mobilnya karena kakinya kan dislokasi ya, jadi burung ini pindah ke atas. Nah habis itu ya saya karena pusing terus, akhirnya diperiksa ini bahwa karena ada benturan jadi otak itu kayak antrok gitu kalau orang Jawa. Akhirnya saya minum infus yang namanya koktail itu untuk ya terapi Antrok itu apa ya? Nah Goncang. itu setelah itu saya diperiksa, elektrodenya masih berbentuk yang jarum, jarum kecil kayak akupuntur seperti ini. Nah tapi yang sekarang sudah tidak. Dulu kalau mau diperiksa takut. Sekarang Yang nanya Pak, bahasa Indonesia kantrok apa Pak? Saya juga bingung Pak. kantor itu apa ya? Itu Terguncang ya Pak berarti? Ya terguncang. Bukan hatinya yang terguncang. Sebenarnya lebih dari itu bro. Kepalanya terguncang. Terguncang sampai itu bener-bener apa ya? Kayak apa itu? Kayak terguncang kok. Kayak putus cinta dulu. Kebetulan saya nggak pernah putus cinta. Kenalan sebulan langsung nikah nggak pernah mengalami. Bagus tuh Pak. Saya kalau ditanya pacaran ya nggak ngerti, kata jatuh cinta ya nggak ngerti. Nah ini nanti akan diterima elektrode kirim sinyal. Nah hati-hati ini elektrodenya ada emasnya. Hilang. Ya ini baru saja tadi di grup di Kalimantan. Alat EEG-nya hilang. Yang hilang CPU-nya. Ini barusan tadi. Gimana nih Pak? Belum nggak tahu saya belum bilang. Jadi di sana ada rumah sakit yang pasiennya banyak, tapi ini baru saja tadi pas buka puasa di bawah. Saya kan 5:30 udah di bawah. Ya, tanya Pak, CPU ini ada nggak yang jual? Nggak ada Mas, itu harus bersuplai cuma hilang Pak tadi siang. Cukup bisa hilang. Dia orang habis periksa, dokternya istirahat, sholat, masuk itu CPU nggak ada. Masa nggak ada yang lihat? Nggak ada Pak, nggak ada yang lihat. Jadi masuk sekarang itu kayak di kantor tadi juga ada Pak. Hilang. Terus tabung pemadam juga hilang. Shower kamar mandi itu hilang. Itu kalau di tempat Kerang aja hilang. terus tutup WC yang duduk hilang. Itu di tempat saya itu langganan itu shower, WC tempat duduk yang duduk itu sama lampu LED di kamar mandi tapi hilang. Nah dikuatkan oleh amplifier, maka dari amplifier nanti ada software ya, softwarenya. Nanti habis itu bisa direkam, bisa direcord dan bisa ke CD. Nanti pasien dikasih hasilnya. Dan itu dijelaskan. Prinsipnya adalah setelah itu selesai maka baru dikonsulkan ke dokter yang terkait. Kalau memang tidak ada kendala, kalau memang ada kendala, kalau tidak ada kendala ya tidak usah dikonsulkan lagi. Ini blok diagram yang standar ya. Jadi dari EEG itu masuk SC bandpass, filter, ini standar ya. Elektronika bahwa Bapak pelajari ini mainnya di software ya. Dari EEG itu nanti keluarnya bisa print out, bisa open juga bisa. Ini sudah software. Untuk hasilnya Pak, hasil apa? Ini baik. Dia berupa print apa kertas dari kertas terpal atau gimana? Hasil pembacaan software. Sama ini lagi atau macam-macam ya Pak. macam-macam ya? Jadi gini,
dari CPU itu ada yang internal printer, ada yang eksternal. Gitu. Terserah dokternya mau pakai yang mana. Kalau yang internal itu kertasnya mahal. Jadi di tempat saya kerja itu pakainya yang internal karena pasiennya kelasnya kan di sana kelasnya agak tinggi ya. Tapi kalau pakai BPJS yang masuk ke Dipom, ya, itu pakainya yang printer eksternal kayak laserjet apa gitu. Itu bisa pakai itu. Karena nanti kan untuk reimburse pembayaran BPJS. Tapi kalau yang internal, gambarnya kertasnya normal. Berarti kertasnya nggak ada grafik khusus seperti grafiknya EKG ya, Pak? Enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau yang EKG kan ada kotaknya, nilainya berapa gitu kan. Nah ini tidak. Kertas kasir. Ya. Tapi kalau yang thermal ya kertasnya kertas thermal khusus untuk dia. Tapi kan kosnya jadi mahal karena kan sekali dokternya mintanya itu bisa dibikin Pak. Satu lembar itu muat semua bisa mereka. Atau mungkin hanya satu-satu bisa. Terserah dokternya mau yang gimana kan selera. Kalau EKG kan ada, saya minta led 2 panjang dong, umpama kan gitu kan. Cuma led 2 doang gitu. Ini juga hampir sama tidak bisa. Tapi kalau tempat saya pakainya yang internal printer. Tapi kalau yang saya lihat untuk pelayanan BPJS semua dirubah ke eksternal printer karena mahal kosnya. Sangat mahal. Jadi kalau beli satu kertas itu RAM itu udah dapat banyak banget. Enggak gitu. Kalau nilai dengan kos. Ini gambarannya ya seperti ini Pak. Ada yang mau ditanya Pak, ini sudah saya potong 60 slide. Karena ngejar ini terakhir